Waktu terasa cepat berlalu. Assalamualaikum Sobat Gudang Ceritaku. Apa kabar? Semoga kalian tetap baik-baik saja. Untuk pertemuan kali ini, kami akan melanjutkan cerita Bersambung Ya Nak berjudul Ketukan di Tengah Malam dari Istri Tetangga. Dan cerita kali ini sudah masuk ke episode 2. Tak perlu banyak komentar, yuk langsung kita masuk ke cerita. Sudah 3 hari, rumah ini terasa seperti bangunan kosong yang dipaksa bernafas. Sejak istriku dan anakku pergi ke Salatiga, menemani mertua yang sakit dan ulang tahun sekaligus, rumah kami tak lagi punya suara tawa. Sebenarnya aku bisa ikut, tapi pekerjaan di kantor tak bisa ditinggal. Dan sejujurnya, aku juga butuh ruang. Ruang untuk diam, ruang untuk berpikir, dan ruang untuk menenangkan hati yang akhir-akhir ini sering sesak entah karena apa. Tapi justru di dalam sepi itu, aku mendapati diriku jadi gelisah. Seolah ada yang kurang, bukan karena ketiadaan istri dan anakku, tapi karena sesuatu atau seseorang yang diam-diam mulai menempel di benakku sejak malam itu. Perempuan yang datang mengetuk. Tetanggaku, istri dari lelaki yang katanya kerja luar kota. Namanya Maya. Dia tinggal tepat di sebelah. Rumahnya selalu tertutup. Tapi sejak pertama kali dia muncul di depan pintuku, dengan tatapan mata yang kosong tapi dalam, aku tahu ada sesuatu yang tak selesai dalam dirinya. Malam itu, tepat pukul 11, suara itu kembali terdengar. Waktu terasa cepat berlalu. Tuk, bukan suara keras, tapi cukup untuk membuat degup jantungku memecah sunyi. Kubuka pintu, dan di sana dia berdiri, dengan daster tipis warna biru lembut, rambut panjang tergerai, wajah tanpa makeup, tapi entah kenapa terlihat lebih indah dari biasanya. Aku ganggu lagi ya? Suaranya pelan, seolah takut ditolak, tapi matanya seperti seseorang yang sengaja datang karena tak punya tempat lain untuk pulang. Masuk aja, Maya. Dia duduk di sofa, kedua tangannya menggenggam gelas teh yang kubuat, seperti seseorang yang mencari kehangatan dari hal kecil. Aku cuman pengen ngobrol. Rumah sebelah rasanya makin hampa. Kalau malam gini, suara kulkas aja bisa bikin panik, katanya sambil senyum tipis. Aku mengangguk, tapi di dalam aku menelan ludah. Karena dari jarak sedekat ini, aroma tubuhnya menyelinap seperti bisikan yang tak bisa kutolak. Kami bicara tentang hal remeh, tentang tanaman, tentang berita, tapi selalu kembali ke satu titik, kesepian. Aku capek dibilang manja, padahal aku cuma pengen dimengerti, ucapnya sambil menatap kosong ke arah jendela. Kadang yang paling menyakitkan bukan ditinggal, tapi diabaikan saat kau masih setia menunggu. Waktu terasa cepat berlalu. Aku menatapnya lama, dan entah karena lampu temaram atau karena pikiranku yang terlalu lelah, malam itu dia terlihat seperti seseorang yang bisa kuhapus lukanya. Tiba-tiba dia bersandar di pundakku, tanpa kata, tanpa permisi. Aku membiarkannya, karena pelukan itu bukan godaan. Itu permohonan dari jiwa yang lelah. Kami tak bicara lagi setelah itu, hanya diam, dengan detak jantung sebagai musik latar. Beberapa menit kemudian, dia tertidur di bahuku, dan aku hanya duduk dengan kepala yang kacau dan dada yang mulai gelisah. Lelaki bisa menahan banyak hal, tapi saat diberi kepercayaan oleh perempuan yang terluka, hatinya ikut retak. Ku pernah bahagia. Jam 2 dini hari, Maya terbangun. Dia buru-buru minta maaf dan pamit pulang. Sebelum menutup pintu, dia menoleh dan berkata, "Kalau besok aku datang lagi, kau akan tetap bukakan pintu, kan?" Aku tak menjawab. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah,
Aku merasa bersalah pada diriku sendiri. Malam selalu membawa dua pilihan, merenung atau tergoda. Tapi hati manusia kadang hanya ingin dimengerti, bukan dihakimi. Sudah jadi kebiasaan baru sekarang. Tiap malam selepas jam 10, aku selalu mengecek pintu. Entah itu lukaku sendiri atau karena insting laki-laki yang mulai goyah. Tapi bayangan Maya seolah menghuni tiap detik dalam rumah ini. Dan benar saja, malam itu dia datang lagi dengan cara yang sama. Ketukan halus, senyum tipis, dan langkah kaki yang ragu-ragu. Tapi kali ini ada yang berbeda. Dia membawa sebungkus plastik, makanan, tumis terong dan telur dadar. Masakan rumah yang aroma bawangnya seperti membangkitkan kenangan akan istri sendiri. "Aku tahu kamu pasti belum makan," katanya sambil menaruh makanan di meja. "Aku masak buat aku juga sih, tapi aku pengen kita makan bareng. Boleh?" Aku hanya mengangguk, dan tanpa sadar kami duduk berhadapan. Di meja kecil ruang tengah yang biasanya cuma jadi tempat aku naruh remote TV. Sambil makan, aku menatap dia diam-diam. Perempuan ini bukan tipikal penggoda, tapi justru karena itu dia berbahaya. Sikap sederhananya, tutur katanya yang kalem, dan kesepian yang tak disembunyikan justru menarik. "Aku tahu kamu pria baik," ucapnya pelan. Aku berhenti mengunyah. "Kenapa kamu bilang begitu?" "Karena dari caramu diam, aku bisa tahu kamu sedang berusaha melawan sesuatu." Setia bukan soal tidak tergoda, tapi soal memilih untuk tetap bertahan meski ada pelarian yang memanjakan. Kini kemana lagi aku mencari. Setelah makan, dia duduk lagi di sofa. Kali ini tidak ada jarak. Bahkan tubuh kami hampir bersentuhan. Aku meraih remote, menyalakan TV hanya agar ada suara. Tapi pikiranku tak bisa fokus. Tubuhnya, aromanya, cara dia menyandarkan kepalanya perlahan ke bahuku seperti sudah hafal celah kelemahanku. "Kenapa kamu selalu datang malam?" tanyaku akhirnya. Maya terdiam sebentar, lalu berkata pelan, "Karena siang terlalu terang untuk menutupi luka. Malam lebih jujur." Aku menelan ludah. "Kamu nggak takut suamimu tahu?" Dia menghela nafas panjang. "Dia bahkan lupa aku ada. Dia pikir uang bisa menggantikan pelukan. Telepon cuma formalitas. Dan ketika aku bilang aku kesepian, dia bilang aku lebay." Matanya mulai berkaca. Tapi air mata itu tak tumpah. Perempuan kuat biasanya justru tak suka menangis di depan orang lain. Tapi kali ini, dia tidak menahan diri. Dia biarkan luka itu terlihat. Aku refleks mengusap punggung tangannya. Dan dia menggenggam balik, kuat. "Kalau kamu istriku," ucapku pelan, "aku nggak akan pernah biarkan kamu merasa sendirian." Dia menoleh, menatap dalam. "Kalau kamu suamiku, aku nggak akan cari pelukan dari lelaki lain." Degree dunia terasa berhenti sejenak. Waktu terasa cepat berlalu. Lalu dia berdiri, perlahan. Matanya menatapku tajam, tapi lembut. Dia berjalan menuju jendela, membuka tirai sedikit, memastikan tak ada tetangga yang mengintip. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia kembali, berdiri di depanku, mengulurkan tangan. "Aku cuma pengen satu malam yang hangat, bukan untuk selingkuh, tapi untuk merasa hidup kembali." Aku tak bergerak. Godaan tak pernah datang dari yang vulgar, tapi dari yang tampak tulus. Dan disitulah godaan jadi paling sulit ditolak. Aku menarik nafas panjang. Detak jantungku seperti gendang perang. Tapi dalam sepi itu, hanya satu yang terdengar. Hasrat yang lama dipendam, dan luka yang ingin diobati. Kami tak perlu kata. Tangan kami saling menggenggam, seperti dua orang yang terjebak dalam badai, dan hanya punya satu payung kecil untuk berteduh. Pelukan itu hangat,
Tubuhnya bergetar, entah karena takut atau karena ia akhirnya merasa ditemani. Tapi sebelum segalanya melewati batas, aku berbisik, kita nggak boleh terus begini. Maya menatapku, lemah. Aku tahu, tapi malam terlalu kejam untuk membiarkan kita sendirian. Dia menunduk, lalu menarik jarak. Aku pulang ya, aku mengangguk. Dan sebelum pergi, dia berkata, besok malam aku nggak janji datang. Tapi kalau aku datang, tolong jangan tolak aku. Yang diam-diam mengetuk malam, kadang bukan godaan, tapi hati yang butuh pulang. Sayangnya, tidak semua pelukan bisa disalahkan, dan tidak semua kesetiaan benar-benar bertahan. Terasa cepat berlalu,